and listen up. Oke, selamat malam bagi teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Saya minta maaf kalau ada gangguan teknis yang apa ya, yang oke, kalau gitu ya udah kita lanjut aja. Ini ada apa ini? Oke, selamat malam buat semuanya. Kita sudah waktu yang tersisa ini yang sudah termakan sudah kurang lebih sekitar 13 menit, tapi nggak apa-apa, nanti ada tambahan waktu lah ya. Oke, bagi teman-teman yang belum menyaksikan webinar sebelumnya, bisa dicek di channel YouTube resmi, juga di channel YouTube saya. Bersama saya Adi Pangestu, analis dari Forex Indonesia. Sebelumnya saya sampaikan bahwa Forex adalah instrumen investasi dan spekulasi yang mengandung risiko tingkat tinggi, sehingga sebelum melakukan transaksi sebaiknya mempertimbangkan risiko yang dilibatkan. Karena bagaimanapun pengelolaan risiko yang baik itu akan membuat perdagangan bertahan. Oke, sesuai dengan temanya hari ini yaitu pengantar USD Index. Oke, teman-teman sekalian, biasanya indeks dolar Amerika adalah ukuran nilai relatif dolar Amerika terhadap beberapa mata uang mayor yang menjadi mitra dagang bagi Amerika Serikat. Itu yang kita ketahui secara umum ya tentang dolar USD Index. Jadi dia adalah angka hasil pengukuran indeks ya, membandingkan kurs dolar Amerika terhadap 6 mata uang lain dalam aturan pembobotan yang tertentu. Cuma mungkin seiring berjalannya waktu mungkin akan terjadi pergeseran, bukan 6 mata uang lagi ya, tergantung perkembangan perdagangan ke depan. Karena untuk sekarang ini memang sudah terjadi sejak perang dagang yang dipelopori Donald Trump itu sudah terjadi pergeseran. Tapi tetap bisa digunakan sebagai alat pembanding ya. Masih bisa digunakan sebagai alat pembanding. Jadi biasanya untuk mengukur nilai dolar seperti euro, kemudian yen, pound sterling, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss ya, biasanya begitu. Jadi ada 6. Dan di antara 6 ini biasanya yang paling besar adalah yang menduduki paling besar nilainya adalah euro ya. Kenapa dengan euro? Karena euro itu melakukan transaksi perdagangan dengan Amerika itu yang paling banyak. Oke, jadi saya tidak menyediakan template yang terlalu banyak karena saya pikir itu tidak terlalu perlu ya. Nanti kita masuk ke dalam grafik MetaTrader saja. Jadi indeks ini dibuat tidak lama setelah perjanjian Bretton Woods ya tahun 1973 dan dia menggunakan basis 100. Dia menggunakan basis 100. Dan kalau kita perhatikan dari grafik yang saya tampilkan ini sudah dari tahun 1973 ya, dari tahun 1973 ditetapkan pada basis angka 100. Di basis angka 100 ya. Jadi ukuran indeks dolar ini menggunakan basis angka 100. Kemudian kalau sepanjang sejarah dari data yang kita lihat dari grafik ini, indeks dolar ini sudah mengalami naik dan turun ya, naik dan turun sepanjang sejarah ya. Dan dia mencapai titik tertinggi pada bulan Februari tahun 85 di angka 164,72. Karena grafiknya saya gunakan ini grafik garis, jadi saya tidak menampilkan grafik candlestick ya, jadi pengukurannya sedikit berubah. Tapi nilai realnya adalah 164,72.
Dan titik terendahnya pada krisis moneter tahun 2008 di bulan Maret jatuh di angka 70,698. Kemudian tanggal 25 Maret indeks sempat mencapai angka 100,35. Nah, ini artinya dolar Amerika terdepresi terhadap beberapa mata uang pembandingnya ya. Nah, indeks ini biasanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro. Indeksnya biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro, termasuk itu inflasi, deflasi dolar terhadap mata uang asing, dan resesi tentunya. Dan pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi nilai indeks ini. Jadi dari tahun historinya, kalau kita perhatikan, dari histori indeks yang kita lihat ya, mulai dia di tahun 1970, mulai dideklarasikan, dia itu berfluktuasi antara di angka 0,80 sampai angka 110. Jadi kita ambil rata-ratanya ya, fluktuasi itu antara angka 80 dan 110. Meskipun ada yang lebih, ada yang di bawahnya ya, tetapi kalau kita ambil rata-ratanya itu dia berfluktuasi di angka 80 sampai 110. Dan ini disebabkan karena ekonomi Amerika Serikat itu berjuang melawan resesi dan inflasi yang meningkat pesat sepanjang yang kita tahu. Ada beberapa hal yang membuat US dollar index ini mengalami turbulensi di pasar. Misalnya kenaikan suku bunga itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian uang yang mengalir ke dolar Amerika Serikat itu juga membuat indeks dolar ini melonjak. Seperti yang kita ketahui pada tahun 85 itu di bulan Februari mencapai puncaknya di 164 sekian. Namun kalau dolar Amerika yang terlalu kuat itu biasanya menimbulkan masalah bagi ekspor dan impor ya, terutama bagi eksportir Amerika Serikat. Karena barang-barang mereka tidak lagi kompetitif di pasar internasional karena biaya produksinya, biaya distribusinya menjadi mahal karena nilai uangnya menjadi besar. Jadi tadi saya ada tampilkan slide kenaikan dolar yang begitu tinggi pada bulan Februari tersebut itu menghasilkan suatu keputusan atau kesepakatan yang kita kenal dengan Plaza Accord. Jadi Plaza Accord ini adalah suatu kesepakatan antara pemerintah yang berhubungan perdagangan dengan Amerika Serikat, yaitu untuk menyetujui melakukan depresiasi atas dolar Amerika. Itu tahun 85. Jadi saya ceritakan sedikit sejarahnya ya. Nah, sejak itu dolar ini indeks dolar ini berfungsi untuk melacak kinerja ekonomi dan aliran dari likuiditas atau aliran modal yang masuk yang keluar. Oke, kemudian nah seperti yang saya bilang dari awal, ini kan ada 6 mata uang ya yang dijadikan sebagai pembanding. Tapi dengan meningkatnya perdagangan Amerika Serikat dengan Cina maupun dengan Kanada, dengan Meksiko, mungkin suatu hari nanti itu akan berubah, ya kan? Apalagi sekarang Cina itu sudah menggunakan renminbi untuk melakukan transaksi perdagangan dengan negara-negara berkembang, itu bisa terjadi pergeseran. Oke teman-teman sekalian, nah sekarang kita akan menafsirkan dan memperdagangkan dolar Amerika Serikat. Seperti yang saya bilang bahwa pada tahun 70 itu ditentukan di angka basisnya itu di angka 100. Jadi jika nilai indeks menjadi 120 itu artinya bahwa dolar Amerika sudah terapresiasi 20% terhadap mata uang pembanding pada waktu itu. Oke. Jadi kalau USD indeksnya berada di angka 80, itu artinya turun 20 dari nilai 100, artinya ya terdepresiasi 20%.
Oke. Jadi basisnya di angka 100 biasanya. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat kalau US dollar ini di angka 110 itu mengatakan bahwa ya US dollar menguat. Kalau di bawah 100 ya melemah karena itu basisnya di angka 100. Jadi fungsi dari indeks dolar ini adalah memungkinkan sebenarnya buat kita untuk memantau nilai US dollar dibandingkan dengan beberapa mata uang mayor dalam transaksi. Itu bisa kita pakai ya, terutama terhadap perbandingan nilai euro yang mencapai 57%, hampir mencapai 58% ya, 57, sekian. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa selain untuk mata uang, kita juga bisa membandingkannya di dalam untuk transaksi aset berjangka ya, ataupun untuk opsi, biasanya untuk opsi saham biasa juga begitu. Nah, indeks dolar ini biasa diperdagangkan di New York Board of Trade. Jadi investor ini dapat menggunakan indeks ini untuk melindungi pergerakan mata uang umum atau yang digunakan untuk berspekulasi. Oke, itu kira-kira saya cerita historiknya, dan sekarang yang menjadi pertanyaan mengapa dolar indeks ini begitu penting bagi kita. Biasanya orang mengatakan ini indeks dolarnya turun nih, berarti kemungkinan besar ini euronya naik nih. Karena dia sebagai cermin gitu ya. Meskipun ada orang yang menggunakan USD CHF untuk menjadi mirror trade ya bagi euro USD ya. Jadi semua yang berhubungan dengan US dollar memang harusnya kita sedikit banyak melihat kepada indeks dolar ya. Misalnya kalau kita transaksi untuk beberapa pasangan mata uang mayor ya tidak ada salahnya untuk melihat kepada USD index. Jadi indeks dolar ini penting bagi kita. Pertama yang bisa kita lihat ini, di mana dia berfungsi sebagai indikator untuk mengukur kekuatan relatif ya ini ya terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian dia juga digunakan sebagai alat teknis untuk mengkonfirmasi tren terkait dengan pasar komoditas yang tentunya berhubungan dengan US dollar seperti emas atau minyak atau metal yang lainnya ya. Kemudian pasangan mata uang yang counter dengan US dollar. Kemudian untuk saham dan indeks ya, itu biasa itu dijadikan sebagai acuan untuk lihat kekuatan dari mata uang dolar ini. Oke. Kemudian apa yang mempengaruhi harga indeks US dollar? Nah, ini tentu saja kembali kepada basic yang kita pelajari dari 2-3 sesi yang lalu, yaitu tentang supply dan demand. Pengaruhnya pasti di situ. Jadi indeks dolar dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan untuk dolar Amerika dan mata uang pembanding karena faktor-faktor ini mempengaruhi harga setiap pasangan mata uang. Oke, penawaran dan permintaan mata uang itu sangat mempengaruhi kebijakan moneter dari bank sentral. Biasanya soal suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral masing-masing. Jadi kalau Fed itu merubah suku bunga atau ECB merubah suku bunga ya akan berpengaruh terhadap indikator ini. Selain itu termasuk faktor yang saya sebutkan tadi mempengaruhi dari harga indeks ya. Dan tadi awal saya sebutkan ya, yaitu inflasi, kemudian kinerja ekonomi, kemudian mungkin juga oleh peringkat kredit, kemudian sentimen pasar juga pengaruh, kemudian yang di luar perkiraan kita mungkin faktor X-nya ya yang berhubungan dengan geopolitik biasanya itu berpengaruh di situ. Misalnya ada perang misalnya ya, atau ada pemilu biasanya itu juga berpengaruh. Oke, ini yang saya
sampaikan ini hanya pengenalan dasar ya, dan yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita berdagang indeks dolar. Apa selama ini kita sama sekali nggak pernah melakukan transaksi terhadap aset ini? Itu nggak menjadi masalah ya, nggak menjadi masalah. Jadi biasanya indeks dolar ini dapat diperdagangkan dengan menggunakan future ya, atau opsi. Tapi ini juga seperti yang ditampilkan dalam MetaTrader itu dia dalam bentuk CFD ya, contract for difference, artinya bisa jual bisa beli di situ. Jadi sudah enak ya. Meskipun ada juga yang ditransaksikan dalam bentuk ETF. Ini mirip-mirip dengan itu ya, dengan mirip-mirip dengan FTSE 100 ya, atau seperti itu ya, bursa sahamnya di Inggris. Jadi dia sebagai barometer kesehatan pasar ekuitas juga, pasar saham. Oke, jadi indeks ini dikelola dan diterbitkan oleh Intercontinental Exchange dan diperkirakan itu setiap 15 detik ya perubahannya itu. Kalau kita lihat chartnya nanti itu memang rata-rata pergerakannya tidak terlalu besar, tetapi akumulasi dari setiap 15 detik. Oke, lanjut. Kemudian mengapa memperdagangkan indeks dolar? Ya bisa ada yang suka, ada yang tidak suka ya. Jadi ini masing-masing sih. Cuma yang menjadi alasan bahwa ya dolar karena dia adalah mata uang cadangan dunia. Ya, meskipun kita tidak mentransaksikan indeks dolar, tapi ya kita juga mentransaksikan mata uang mayor yang ada hubungan dengan US dollar kan. Ya sama aja saya pikirnya begitu. Cuma ya memang dolar itu ya mata uang cadangan dunia. Oke. Nah, dolar ini memiliki karakteristik yang unik karena memiliki kecenderungan naik pada saat pasar global tidak pasti. Jadi dia berfungsi sebagai safe haven. Tetapi juga ketika ekonomi sedang berkembang. Oke. Sedang berkembang, biasanya begitu. Dolarnya jadinya menguat. Kalau dolar menguat biasanya imbasnya ke komoditas. Komoditasnya bisa menjadi anjlok. Jadi sekarang kalau kita perhatikan komoditas saat ini memasuki siklus super cycle ya. Rata-rata komoditas itu naik semua, baik itu palladium, titanium, emas, perak, logam, tembaga, semuanya pada naik ini sudah memasuki fase super cycle. Khususnya untuk apa ya, untuk komoditas. Jadi kita melihat justru indeks ini saat ini lagi turun-turunnya ya. Dan kita juga menyaksikan euro, USD juga naik. Jadi artinya ya dolar itu melemah secara keseluruhan. Jadi strategi yang dapat kita perdagangkan seperti yang teman-teman sudah mengikuti dari berbagai sesi webinar itu juga bisa diterapkan di dalam indeks dolar. Misalnya ya follow trend ya, karena ini termasuk kalau sudah terjadi tren pada dolar itu trennya jadi panjang. Kemudian kita juga bisa menggunakan channel, price action, breakout dan sebagainya, atau menggunakan indikator. Nah, dalam tampilan gambar ini teman-teman bisa melihat bahwa seperti yang saya bilang, meskipun terjadi apa namanya overlapping pada waktu-waktu tertentu, tetapi aset ini adalah aset yang cenderung trending daripada float ya. Ini adalah aset yang cenderung trending. Oke, dan teman-teman juga bisa menggunakan perbandingan dari struktur harga ya. Untuk swing high, swing low, untuk higher high, higher low, lower low, itu biasanya bisa kita gunakan untuk melihat struktur harga. Kemudian kalau mau gunakan indikator itu juga nggak masalah. Yang penting seperti yang saya sampaikan, hal yang paling utama di dalam suatu tren, kita harus memastikan bahwa biasnya kemana dulu, kemudian sudah terjadi breakout atau belum. Kalau sudah terjadi breakout berarti itu
memberikan satu informasi bahwa sudah terjadi pergeseran minat, sehingga kita bisa menyusun rencana untuk melakukan transaksi satu arah. Seperti yang saya tampilkan di sini, kalau kita perhatikan USD Index, di sini ada gambaran divergensi. Sudah terjadi divergensi, kita lihat stokastik default menggunakan 533 berada pada area overbought. Nah, sudah terjadi breakout, kita lihat harga mulai turun dan stoknya kembali ke angka 80 dan mulai dari sini kita sudah harus transaksinya satu arah. Tahunya ketika stokastik kembali ke area overbought, di situ kita mulai melakukan sell, sampai terjadi reversal. Yang kita perhatikan di sini juga terjadi divergensi. Ini sudah reversal, artinya kita sudah harus fokus untuk beli pada daerah jenuh jual kalau kita gunakan indikator. Oke, itu tampilan teori yang saya sampaikan untuk pengantar dari indeks. Dan sekarang kita memasuki MetaTrader. Sambil saya jelaskan bagi teman-teman yang ingin bertanya, catat aja ya di chattingan itu, pertanyaannya dikumpulkan aja di sini, nanti saya jawab ya. Oke, nah ini adalah tampilan dari USD Index yang bisa kita lihat saat ini. Memang secara struktur, kita lihat secara struktur dari tampilan daily, ini memang sudah breakout dan terjadi pullback di sini, dan harga secara periode daily masih cenderung untuk ke bawah. Kalau kita lihat ya dari strukturnya, ini masih cenderung ke bawah. Dan pada level di sini ada level supply, level demand di sini, dan harganya sekarang ini terdepresi sekitar 10% ya, karena acuannya tadi kan angka 100 ya, acuannya adalah angka 100. Oke, acuannya adalah angka 100. Jadi ini sudah terdepresi sekitar 10% ya ke bawah ini. Nah, secara struktur kita lihat ini cenderungnya untuk turun lebih rendah. Sekarang sudah masuk ke angka 90. Oke, dan kita memiliki area sub demand pada bagian bawah. Kalau kita lihat secara price action ya, karena rebound yang terjadi pada waktu itu ketika dia breakout di sini, harga itu balik kembali ke bagian bawah. Artinya rebound yang terjadi di sini ini sudah selesai. Rebound dari angka 80 berapa di sini ini sudah selesai. Oke, sudah masuk kembali ke bagian bawah. Jadi pertahanannya berada pada titik paling rendah pada area demand di sini. Jadi kalau terjadi penurunan lagi, ini bisa amblas ke bawah ya. Karena kita masih memiliki level pada grafik weekly yang kita lihat di sini, ini merupakan daerah demand ya, daerah support zonanya di sini. Jadi memang masih ada ruang untuk kembali ke bawah di daerah sekitar 80-an ya, di sekitar 88 sekian lah ya daerah sini. Kalau kita lihat grafiknya di weekly. Dan ini merupakan area penting. Ini area tukar guling antara buyer dan seller. Kalau kita lihat ada history dari money ya. Ini merupakan level tengah. Ini merupakan level tengah yang bisa kita lihat di sini. Jadi ini merupakan crucial point gitu ya. Jadi kalau sempat masuk pada bagian bawah ini sudah dolar ini sudah melemah, artinya pasangan
uang mayor seperti euro USD maupun pound sterling USD ataupun Aussie ataupun New Zealand yang berhubungan itu bisa menguat kuat ya, karena ini level tengah ya, level penting di sini. Oke, jadi di sini ada kesempatan prospek untuk rebound lagi ya, menjadi double bottom mungkin di sini pada level ini. Jadi di sini kita cari aja kalau ada prospek untuk kembali membentuk reversal pada area ini, kita bisa hold untuk beli USD. Artinya kita megang USD index ya. Semoga ya perkembangan pemulihan ekonomi Amerika membaik di sini ya, kita bisa pegang dolar. Tapi kalau misalnya dia sempat jebol pada level ini ya harganya udah ke bawah sih, udah ke bawah. Nah ini bisa kita perbandingkan dengan USD, euro ya, euro USD. Kita lihat di sini. Euro USD kan kebalikannya ya. Nah di sini kita memiliki dua ini area equilibrium. Jadi memang kalau secara tren bulanan ini merupakan harga tengah atau ini berada di level 61.8 kalau kita ukur di sini. Sekitarnya ya, saya kira-kira aja di situ. Ya sekitar di situ 61.8, sekarang di level 50. Ini memang masih ada ruang untuk atas ya untuk euro USD. Demikian juga dengan USD index. Oke, ini kita lihat ya. Jadi ini bergerak kebalikannya ya. Ini susunan candlenya kurang lebih seperti itu, kurang lebih sama. Jadi kalau euro menguat ya dolarnya melemah di sini. Kalau dolarnya menguat berarti euronya yang melemah. Jadi jatuhnya kurang lebih di angka 61 ya. Itu merupakan pertahanannya di situ, pertahanan dari dolar. Dia nggak boleh masuk di bawah level ini. Kalau dia masuk ke level ini sudah nanti sudah ke bawah. Kalau ini sempat ke bawah sini di level 78 ya, euro bisa naik ke atas. Euro bisa naik ke atas. Jadi kalau untuk US index biasa sih saya gunakan sebagai indikator aja ya untuk melihat kekuatan dolar. Biasanya saya adaptasikan hanya untuk euro. Meski bisa ke mata uang yen maupun pound sterling ya, tetapi mungkin tidak terlalu besar. Untuk pound sterling sendiri, kalau kita lihat secara daily, memang ini sudah memasuki area supply ya di sini, area supply kita bisa lihat di sini. Oke, ini juga masih di dalam lorong channel naik. Jadi sementara di sini untuk pound sterling ini mungkin jadi perhentian sementara pemantulannya. Pemantulannya di situ. Cuma jangan buru-buru sell nih di sini. Nggak usah buru-buru sell ya. Karena Inggris saat ini kan lagi apa namanya? Lagi masalah geopolitik ya, masalah pemilihan dan referendum dari Skotlandia. Oke, tapi secara supply dia sudah masuk ke area supply di sini. Oke, sudah masuk ke area supply. Jadi kalau ada reverse candle reverse yang cukup cukup membawa indikasi untuk turun, itu boleh itu ya, boleh masuk. Tapi kalau cuma perubahan pertama di sini hanya pola reversal, itu jangan masuk dulu. Ya minimal kita tunggu ada bias turunnya ya 2 kali lah ya. Jangan sekali langsung berubah begini langsung ambil posisi sell ya. Biasanya yang begini saya hindarkan. Saya sih lebih cenderung menunggu kesempatan yang kedua ini ya. Ada pola naik. Biasanya saya tunggu yang kedua. Nggak langsung satu. Karena susah nih, ada yang langsung tancap begini tuh jarang terjadi. Biasanya masih ada penetralisirnya di daerah sini. Nggak langsung gitu.
Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Faiz. Dia bertanya, ada yang beranggapan bahwa trading indeks dolar maupun indeks saham atau indeks-indeks lainnya tidak masuk akal karena tidak memiliki nilai fundamental selain supply dan demand. Apalagi untuk forex yang terdesentralisasi. Sulit dinilai bagaimana pandangan Bapak. Kemudian bagaimana jika dapat news yang berdampak positif terhadap USD yang berimbas pada naiknya indeks dolar, tapi juga ikut naiknya emas, padahal memiliki korelasi yang negatif. Oke. Nah, ini adalah salah satu paradigma ya di dalam siklus intermarket biasanya ya. Nah, mungkin nanti ada kesempatan saya akan sampaikan pandangan saya tentang intermarket ya. Itu hubungannya di situ biasanya. Kalau untuk berita ya, teman-teman sekalian, meskipun saya sering menulis analisa maupun fundamental, jadi fundamental itu bersifat jangka panjang. Kalau jadi bedakan data itu banyak faktornya di dalamnya. Ada selain dari akumulasi dari data-data yang menghasilkan satu pandangan kondisi ekonomi. Kalau hanya keluar berita begitu aja itu jangan dianggap fundamental, itu hanya berita fundamental atau berita ekonomi saja. Tapi kalau fundamental itu sendiri harus dilihat dari perspektif yang lebih besar di situ. Nah, kalau dilihat dari indeks, indeks itu merupakan gabungan sebenarnya kan, akumulasi dari formula misalnya euro terhadap USD, euronya menguat berapa, pound sterlingnya berapa, ditambahkan, kemudian dapatlah nanti nilai indeksnya. Biasanya rumusnya seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa dengan seiring perkembangan zaman dan relasi perdagangan dengan dunia bagian yang lain, yang terhadap dolar Amerika, nanti ya masing-masing negara punya indeks sendiri, indeks pound sterling lah, indeks yuan lah ya, terutama negara-negara yang memang sebagai eksportir terbesar seperti itu ya, karena memang masing-masing negara memiliki indeksnya masing-masing. Nah, berdasarkan pertanyaannya, kalau pandangan saya, memang ada kalanya di saat komoditas naik, dolar juga kelihatannya naik, ada kalanya seperti itu ya, seperti berbanding terbalik. Tapi biasanya juga dikarenakan faktor X sih. Oke, ada faktor lain ya. Mungkin untuk komoditas itu sendiri, misalnya untuk emas itu sendiri ya, ada kalanya karena dia tidak memberikan imbal hasil yang tinggi sebagaimana dengan obligasi, ya kan? Akhirnya kadang-kadang pasar itu terpecah antara investor yang satu dengan yang lain. Ada yang justru di saat seperti ini megang imbal hasil atau megang ke komoditas. Tapi biasanya kalau dolar melemah, itu biasanya suku bunga obligasinya naik, ya imbal hasil dari obligasinya biasanya naik. Kalau misalnya kalau dolarnya menguat, biasanya obligasi orang nggak tertarik dengan obligasi, mereka cenderung pada dolar. Sedangkan untuk komoditas seperti emas itu adalah aset yang tidak memberikan imbal hasil. Artinya dia hanya fungsi sebagai lindung nilai saja. Kalau pandangan saya sih cenderung kepada konteks dari indeks ini lebih pengaruh kepada imbal hasil obligasi dibandingkan dengan komoditas ya. Karena komoditas ya
tergantung banyak komoditas apa yang sekarang berkembang. Misalnya untuk saat ini lagi gencar-gencarnya untuk energi yang diperbarui untuk green energy, di mana komoditas seperti tembaga, platinum itu justru stoknya itu sangat terbatas. Ya, supplier untuk produk ini justru sangat terbatas. Dari situ supply demand berfungsi di situ. Oke. Kalau untuk faktor berita sih saya bilang itu sih omong kosong ya. Untuk faktor berita itu buat saya itu omong kosong karena berita itu kebanyakan sudah dipretelin gitu, sudah di maintenance sedemikian rupa. Contoh soal lah yang gak usah jauh-jauh, misalnya non farm payroll kemarin. Kalau kita lihat non farm payroll kemarin itu kan sudah direvisi ya 770 ya dari bulan sebelumnya, bulan Maret ya. Bulan Maret kan hasilnya 900 lebih nih. Kemudian direvisi menjadi 770. Berarti itu kan katanya itu kan tidak benar gitu. Karena ada revisi. Ada yang kurang hitung, ada yang lebih hitung misalnya begitu ya dalam kalkulasi kalkulasi data itu ada yang masuk, ada yang nggak masuk, kayak orang hitung hasil pemilu begitu jadinya. Jadi kadang-kadang kalau berita itu saya nggak terlalu yakin gitu ya. Kemudian untuk laporan terakhir dari angka 900 direvisi menjadi 770, kemudian jatuhnya di 226. Ini jauh sekali kan gitu. Berarti ini kan semacam permainan sebenarnya. Jadi kalau untuk berita-berita seperti itu saya tidak terlalu pegang gitu. Tidak terlalu pegang karena namanya data itu ya tidak cukup untuk membuat satu alasan gitu untuk memegang satu mata uang di situ. Jadi bukan berarti saya anti berita gitu ya. Fundamental itu penting tentunya kalau kita lihat secara keseluruhan. Tapi ya karena saya pegangnya pada basis teknikal, jadi saya berasumsi bahwa ya semua berita itu ya sudah terserap pada grafik. Saya sih lebih condong pikirnya ke sana. Kembali kepada supply dan demand lah. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Tadi pertanyaan Mas Satria bagus. Ini juga pertanyaan dari Mas Faiz. Apa katanya? Bagaimana jika terdapat berita yang berdampak positif terhadap dolar Amerika yang berimbas pada naiknya indeks dolar, tetapi juga ikut naiknya XAU USD, padahal memiliki korelasi yang negatif ya. Ini tadi saya sudah jelaskan. Berarti apakah kalau trading indeks murni teknikal saja, karena fundamental terletak pada masing-masing pair yang membentuk indeks? Ya, saya pikir demikian. Saya nggak tahu sih teman-teman ya, di sini lebih cenderung kepada mana? Lebih cenderung kepada fundamental atau lebih cenderung kepada teknikal ya. Kalau saya sih lebih cenderung kepada teknikal gitu ya. Seperti yang saya sampaikan, saya menganggap bahwa berita yang sudah diketahui maupun berita yang akan diketahui itu sudah diserap oleh pasar. Karena harus bagaimanapun namanya pedagang, itu harus kembali kepada asas dasarnya ya, hukum dasarnya ya supply dan demand di situ. Oke, jadi berita-berita itu ya saya anggap itu ya bersifat temporel ya, bersifat sementara. Misalnya kalau laporan data Amerika bagus, membuat dolar menguat misalnya terhadap sebagian mata uang, ya itu saya anggap hanya bersifat sementara. Bagaimanapun waktu yang berjalan itu pasar akan menilai benar nggak sih? Nah, kan benar nggak sih gitu. Kalau memang benar ya akan terjadi tren panjang biasanya dan dia akan menjadi sebagai pemicu awal ya. Kemudian yang menurut saya data yang benar-benar yang bisa saya percaya itu bukan data upah, data tenaga kerja sih. Data yang menurut saya bisa saya pegang itu justru ada data suku bunga biasanya. Saya lebih cenderung kepada suku bunga kalau ada berita ekonomi ya, berita moneter dari bank sentral lebih kepada di situ. Dan kemudian berita kedua yang mungkin harus kita perhatikan adalah mengenai GDP-nya.
gross domestiknya di situ ya. Gross domestik itu kan berita-berita penting di situ. Tapi saya juga nggak pegang sepenuhnya. Bagaimanapun kita harus kembali kepada dasarnya, supply dan demand-nya gitu. Ya kan? Kan rata-rata kita ini kan bukan pedagang jangka panjang. Rata-rata kita ini pedagang ya paling paling lama itu bukan pedagang posisioner ya, lebih cenderung kepada intraday dan swing ya gitu ya. Kalau bisa intraday kebanyakan intraday, kalau swing ya untuk saat seperti ini swing kalau lagi trennya panjang sih oke. Tapi kalau trennya lagi seperti sekarang, kalau kita lihat kepada euro yang kita lihat di sini, ya swingnya hanya bisa bisa bertahan 3 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan paling begitu. Nggak bisa terlalu panjang dalam gelombangnya. Oke, ada yang mau kita tanyakan atau ada yang mau kita bahas mata uang apa yang akan kita mappingkan sebentar untuk lihat prospeknya? Barangkali ada. Jadi nggak murni di indeksnya aja ya. Ini indeks hanya pengantar aja sih. Supaya ya kita ini tahu lah sedikit banyak nggak sampai kita nggak tahu. Oh, gold dan pound sterling ya. Gold dan pound sterling. Kita kemana dulu nih? Kita ke pound sterling dulu ya. Kita ke pound sterling dulu ya. Habis pound sterling kita masuk ke gold ya. Salah satu sifat dan karakter dari pound sterling adalah membuat harga tertinggi, gitu ya. Jadi jangan langsung mengambil keputusan ketika sudah sama tinggi seperti ini biasanya. Dia akan membutuhkan harga tinggi, habis itu dia baru turun. Dari beberapa histori yang kita lihat, memang kalau kita lihat pound sterling suka bikin shadow panjang dulu, habis itu baru melanjutkan reversal. Kalau menunggu reversal dari pound sterling gitu ya, biasanya dia membentuk harga tertinggi dulu. Jadi ada ultimate high-nya dulu, nanti baru dia putar arah. Kalau kita lihat secara apa? Secara bulanan yang kita lihat di sini memang daerah supply yang kita perhatikan dari bulanan adalah berada pada level di sini ya. Level supply-nya di sini ya. Oke, level supply-nya di sini di angka berapa nih? Di angka 14483. Ya dekat-dekat, kalau saya ambil psikologisnya mungkin di 15 ya. Sampai nggak sampai sih saya nggak tahu lah ya. Kira-kira itu yang tertingginya di sini 15 ya. Tapi kan sekarang harga masih di bawah. Dan untuk sampai ke 15 itu masih ada sekitar 800 pip lagi gitu kan. Masih perjalanannya masih jauh gitu. Jadi ya harganya kan bergelombang dan berfluktuasi. Tapi untuk jangka pendek yang bisa kita lihat di sini, harga saat ini sudah memasuki level resisten di sini. Oke, sudah memasuki level resisten dan kalau kita lihat ini kan sudah terjadi apa namanya breakout ya. Dan kondisi dari Brexit yang sudah selesai misalnya untuk saat ini meskipun masih ada perselisihan tentang tentang apa namanya tentang penangkapan ikan di bagian Irlandia Utara, saya pikir itu tidak akan berpengaruh banyak ya. Yang penting masalah Brexit ini sebenarnya sudah selesai. Dari 2 kali Brexit yang kita lihat di sini, yang kedua second di sini dan yang di sini, ya ini harga sudah kembali di sini ya, start mulai turunnya ya Brexit ya. Jadi untuk pound sterling masih ada kemungkinan untuk naik ya. Karena dari strukturnya kita lihat ini masih naik ini. Tapi secara tren besarnya ya masih turun. Tapi harga ya sesuai dengan fungsinya akan kembali kepada level keseimbangan di sini. Ini kan level keseimbangannya di sini nih. Yang kita lihat ini level keseimbangannya di sini. Oke. Tetapi mungkin ceritanya akan berbeda nanti kalau ini tingkat resisten yang di sini. Tingkat resisten di sini ini breakout sempurna ya. Kalau breakout sempurna ini harganya bisa naik naik ke atas ya. Untuk tren besarnya ya. Untuk tren besar kalau ini daerah breakout di sini ini harga bisa naik.
Itu kalau kita lihat dari yang besar. Kalau kita lihat secara daily ini sudah memasuki level supply di sini. Kalau kita lihat level supply-nya di sini. Oke. Ini malah membentuk pola cup ini sih. Ini membentuk pola cup kan. Pola cangkir di sini. Pola cangkir biasanya nih nanti kan bikin handle ya. Ada handle. Kalau dia memang dasarnya mau naik, nanti dia akan bikin handle di sini. Cuma handle-nya biasanya di level 50%. Nah, ini kan dari kemarin kan harga sudah mencoba untuk melewati level 14, level psikologis. Ini kan bolak-balik ya. Dan sebagaimana yang saya sampaikan bahwa setiap harga yang bolak-balik di retest, diuji, ini akan jebol juga pada akhirnya. Oke, pada akhirnya akan jebol juga. Jadi saja nanti ini bisa kembali ke sekitar 14 ya untuk koreksi ya. Tapi kalau ini menjadi sempurna untuk cup and handle, ini bisa melanjutkan pergerakan ke atas nih sesuai dengan tren besarnya apa secondary trennya yang sudah terbentuk di sini. Ini kan sudah arahnya sudah ke atas kan? Arahnya sudah ke atas. Oke. Ya tentu memasuki level ini akan terjadi apa? Terjadi pemantulan-pemantulan. Ya kan? Kan ada harga yang lurus ke atas, yang lurus ke bawah. Cuma di sini sudah memasuki level supply. Nah, tinggal mencari pola harga nanti. Ada pola harga nggak? Kalau kita yang sementara yang kita lihat di sini kan masih tegak berdiri di sini ya. Tentu ada untuk impulsnya kan ada nanti ya. Mesti ada koreksi. Cuma di 14 ini sudah menjadi support ya. 14 ini sudah menjadi support nih. Karena harga sudah berkali-kali coba nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali ini 7 kali nih jebol nih, jebol ke atas. Oke. Jadi akan terjadi koreksi lagi ke bawah pasti ada. Ke level 3 ke 6 38,2 atau 50% lah daerah sekitar sini. Oke, untuk daerah retestnya ya. Tapi kalau secara pattern yang kita lihat ini selain membentuk pola cup di sini, ya ini kan bisa jadi double top kan di sini. Level sini double top. Dan kalau kita misalnya mengukur untuk proyeksinya ini masih bisa ke level 138 di paling tinggi di sini 138. Di 14250 lah itu merupakan level kuartalnya di situ. 14250 ini adalah level kuartal plus minusnya 25 pip dari situ. Ini bisa naik sampai di sini. Jadi sementara ini masih naik ya. Masih naik ya. Cuma ini tertahan pada level supply. Dan level supply ini belum memberikan pola untuk kita mengambil posisi sell di sini. Belum ada pola untuk sell. Kalau untuk mengambil pola posisi sell, minimal itu ada gelombang kecil. Untuk gelombang kecil sebagaimana yang saya sampaikan tentang gelombang 30 menit ya. Bisa dijadikan acuan juga nanti. Seperti ini ya teman-teman. Ada 30 menit break gelombang, retest, baru lakukan posisi buy seperti sini. Berarti minimal nanti itu ada pola seperti itu. Ada pola M-nya ya, M kecil lah minimal lah. Kalau memang retest ya. Oke ya. Kalau kita cek di sini, ketika dia retest daerah 14 di sini, kita bisa cek apanya, cek polanya, pola harga di sini di 30 menit lah ya. Di pola 30 menit misalnya ya. Nah, ini yang terjadi ketika dia naik pada level 14 minimal tuh ada breakout 30 menit ya, breakout 30 menit dan ini bukan sekali patah, reversan bukan sekali patah, dia tuh agak lama di sini udah breakout, retest, ada retest lagi, kita baru sell itu nggak terlambat lah. Oke, mestinya ada pola M kecil lah. Sama dengan yang terjadi sekarang ini ya minimal ada pola M kecil lah.
baru kita ambil posisi untuk ambil posisi turun. Kalau nggak ada pola seperti ini, nggak usah dulu, ya kan? Karena ini kan biasnya masih menunjukkan bias ke atas. Ini kan barusan breakout pada level 14. Saya percaya ini akan kembali ke 14. Oke, tapi supaya kita tidak membuang waktu menunggu posisi yang floating, kan lebih bagus menunggu dengan posisi nggak ada daripada ada posisi tapi floating, kan capek ya. Ya minimal ada pola seperti itu loh. Ini masih akan berkonsolidasi di sini dan ini belum menunjukkan bahwa harga akan turun. Belum menunjukkan harga akan turun. Oke. Coba dengar-dengar isunya sih uh, referendum dari Skotlandia itu di apa? Nggak nggak akan terjadi karena ditolak gitu ya untuk kemerdekaan Skotlandia. Tapi kita lihatlah perkembangannya nanti. Yang penting nanti minimal tuh ada double top kecil ya atau M kecil lah baru kita bisa lakukan short. Karena untuk kita buy saat ini kan juga sangat tipis ya. Kalau mau buy dari breakout itu kan kita bisa buy. Kalau untuk buy sekarang kan nggak cocok sama sekali. Ya kan? Nggak cocok gitu. Oke, itu pandangan pound sterling. Kemudian kita lihat ke gold ya. Ini goldnya gold 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 US dollar atau gold euro nih? Gold US dollar ya. Saya lebih suka goldnya gold euro sih karena chartnya lebih lebih enak dilihat sih. Agak berbeda ya. Agak berbeda ya. Ini gold ya. Gold ini masih naik nih. Goldnya masih naik nih. Hmm, goldnya masih naik. Oke. Nah, gold ini memasuki level tengah di sini ya, teman-teman sekalian. Oke, jadi ini masih berpotensi untuk level harga 1850. Plus minusnya ya, saya kira-kira aja di situ. Masih ya, 1850 ya. Ini yang paling dekat ya. Karena ini daerah daerah likuidasi biasanya di sini. Oke, perhatikan di sini rata-rata harga rejection ada di sini. Oke, masih naik, masih iya. Tapi mungkin naiknya terbatas. Karena sampai di sini akan terjadi pemantulan. Kalau secara teknis ya ini sudah memasuki level kurang lebih 61 juga kayaknya ya. Iya, kurang lebih di situ. Jadi sudah agak-agak hati-hati, jangan diperpanjang lagi posisi buy-nya. Oke, kemungkinan akan terjadi koreksi juga nantinya. Ini masih naik. Kalau secara tren ini masih naik. Dari kemarin dia breakout ini kan sudah tahu ya. Breakout daily di sini udah tahu. Ya kan? Bentuk dua gelombang. Satu gelombang turun, udah breakout ini sudah naik nih. Masih ke arah sini, masih ke arah atas. Saya sih lebih lebih spesifiknya sih saya rasa untuk emas ini dalam waktu dekat ya. Dalam waktu dekat ya, mungkin ya minggu depan atau 2 minggu lagi ini kayaknya 19 sih nggak kemana sih. Di 19 ini ya. Masih ada harapan ke 19. Meskipun ada yang mengatakan emas ini dalam tahun ini akan ke arah 2021 kembali pada level atas. Ya mungkin-mungkin saja ya, saya sih nggak tahu juga. Karena ini nggak bisa kita proyeksikan sepanjang itu. Oke, kita lihat dari weekly ya. Dari weekly kembali. Oke. Nah, pada umumnya kalau secara persection, ini monthly awal perjalanan harga ya. Di candle yang turun ini biasanya dia akan samakan. Ya akan samakan. Kemudian bagian atas ini kan belum dipulangin ya. Kalau kita cek di sini, rata-rata harga turun 1, 2, 3, 4 ini kan sudah dibayar dengan shadow ya. Artinya sudah ditutup. Yang ini belum tutup nih. Ini belum tutup nih. Maka saya lebih melihat
masih ada kans harga ini sudah menutup candle merah yang satu ini di 1872. Oke, masih ada kans untuk kembali ke sini ke level 19, masih ada kan, saya masih ke sana. Oke, masih ke atas ini. Oke, masih ada ruang ke atas. Oke, sampai di sini sedikit lebih apa ya, jangan diforsir ya. Posisi buy-nya jangan diforsir. Kalau sudah, biasanya dia akan, level ini akan terjadi pemantulan untuk kembali ke koreksi. Oke, kalau dia nggak lurus ke atas sih. Tapi memang idealnya jatuh harinya kan balik ke sini. Ini ada gap ya. Gap itu adalah level supply dan demand yang kuat biasanya. Bisa harga akan kembali pada level di sini. 19 lah, saya lihat sih jauh-jauh sih 19 akan ke sana. Masih ada prospek untuk ke 19 di situ. Oke, oke, jadi gold itu masih ke atas ya, cenderung ke atas ya. Ini strukturnya juga strukturnya naik nih. Ya, strukturnya naik semua nih. Masih strukturnya naik nih. Oke, masih strukturnya naik. Kalau untuk buyback sih mungkin nanti jatuhnya bukan di level ini. Nanti jatuh koreksinya mungkin di level-level ini aja. Di level ini aja. Kalau misalnya ada terjadi koreksi ya, ini level di sini bisa lakukan posisi ke atas. Bisa ambil posisi juga pada level ini. Kalau dia nggak lanjut ya, misalnya ada terjadi koreksi, bisa di sini menjadi level B-nya di sini. Kalau dia agak sedikit kuat ya, karena di sini terjadi kenaikan lanjutan di sini. Teman-teman kan bisa lihat di sini konsolidasi kemudian harga naik. Oke, konsolidasi harganya naik. Ini kira-kira contohnya mungkin seperti apa ya? Kalau konteks naiknya nih. Ya, pada level-level di situ ada level demand lah seperti ini sih. Level demandnya seperti ini. Jadi ini daerah untuk buyback sih dia. Oke, masih ada teman-teman sekalian yang mau di sharing? Ada itu enggak? Ada ide nggak untuk materi yang mau disampaikan pada bulan depan? Karena bulan ini sih kayak sih ada ide masukan nggak untuk materi yang mau disampaikan pada bulan depan? Saya belum bikin apanya sih, belum bikin jadwalnya sih untuk bulan depan. Untuk bulan Juni ya. Kalau ada ide ya saya berterima kasih sekali untuk materinya supaya bisa kita bahas bersama-sama. Barangkali ada. Oke, mulai ya. GU mulai kelihatan. Lupa ya gitu ya. Oke. Oke, disimpan dulu, kalau lupa nggak apa-apa. Untuk minggu depan kita sampaikan tentang level likuiditas ya. Mungkin teman-teman belum belum ada yang belum tahu tentang likuiditas. Minggu depan kita sampaikan level likuiditas. Dan level likuiditas itu di mana orang sering keluar masuk pasar di situ. Jadi kadang-kadang kita
masuk level likuiditas itu penting gitu ya. Seperti apa level likuiditas dalam struktur harga terhadap apa namanya? Nah, level likuiditas nanti itu seperti ini ya. Saya kasih bocorannya seperti ini. Kalau kita perhatikan, level likuiditas itu kira-kira seperti ini ya. Level supply, level resisten. Ini merupakan level likuiditas pada ujung-ujung shadow ya. Tetapi nanti kita akan perhatikan apa sih level likuiditas. Ini juga merupakan level likuiditas. Oke. Kadang-kadang kita perhatikan kenapa sih harga nggak sampai ke bawah? Kenapa harga nggak sampai ke bawah? Ternyata di sini ada level likuiditas di sini yang nggak kita perhatikan. Contohnya di sini. Ah ini ya. Ah ini level likuiditas ini. Kita pengennya sih harga sampai di atas kan di sini pada level likuiditas bagian atas. Tapi kok harga nggak sampai? Kok sampai di sini? Ada apa gitu ya? Oke, kalau tidak ada, saya pikir cukup ya pembahasan kita untuk topik USD Index. Jadi itu hanya sebagai pengantar saja, tidak masuk sampai ke dalam-dalamnya ya. Hanya pengantar saja, sekedar kita ketahui supaya kita juga bisa mengerti peran dari USD Index di dalam transaksi. Itu aja maksud dari sesi webinar pada hari ini. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung pada malam ini. Kita akan berjumpa pada minggu depan ya mengenai struktur breakout dan likuiditas. Dan dengan pemahaman likuiditas, level likuiditas itu akan membantu kita untuk mengeksekusi posisi baik masuk maupun keluar pasar ya. Dan itu sangat penting menurut saya. Selain daripada supply demand support dan resisten, ini ada satu paradigma yaitu likuiditas. Walaupun ketiganya kurang lebih sama, tapi mungkin nanti kita akan lebih spesifik mengenai likuiditas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan selamat Lebaran ya bagi teman-teman sudah yang mau Lebaran ini. Sudah puasanya mungkin tinggal 1-2 hari ya. Oke, selamat Lebaran karena untuk minggu depan kita akan berjumpa pada sesi likuiditas. Sampai jumpa dan teman-teman yang membutuhkan analisa, jangan lupa kunjungi website kita ya di analisis grup HFM. Dan terima kasih untuk atensinya pada malam ini.